juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Demikian pernyataan sikap dari kami, yang mana hari ini saya selaku juru bicara dari BEM Fakultas Bersatu dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara ini kemudian tidak melarang mahasiswa, pemuda, ataupun masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Akan tetapi yang perlu untuk digarisbawahi adalah jangan sampai hari ini gerakan-gerakan kawan mahasiswa ataupun masyarakat ditunggangi oleh elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pernyataan sikap dari kami. Saya dan kawan-kawan berterima kasih kepada kawan-kawan media dan juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih mengawal segala bentuk isu yang terjadi di Republik ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni
pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat di tengah kebutuhan mendasar masyarakat. Perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi. Yang Anda simak, ini adalah pasukan motoris berjumlah 17, yang kemudian juga diikuti di belakangnya pasukan berkuda, sejumlah total 120 pasukan berkuda. Ini adalah penyambutan yang biasanya kita sering lihat dalam upacara penyambutan kenegaraan. Para tamu negara, dalam hal ini adalah kepala negara atau kepala pemerintahan suatu negara yang akan berkunjung ke Istana Merdeka Jakarta. Kembali kami informasikan pasukan berkuda yang kemudian mengiringi kedatangan dari mobil Presiden Republik Federal Jerman, ini berjumlah 120, di mana terbagi menjadi dua formasi. 80 pasukan berkuda berada di sisi depan dari mobil yang membawa Presiden Republik Federal Jerman, lalu diikuti dengan 40 pasukan berkuda yang berada di belakang mobil Presiden Presiden Republik Federal Jerman. Ada beberapa delegasi yang kemudian nanti juga akan dibawa dari masing-masing kepala negara, baik itu dari Presiden Jerman sendiri maupun dari Presiden Republik Indonesia, untuk kemudian juga akan mempertegas kembali hubungan diplomatik antara kedua negara, lalu kerjasama yang kemudian dijalin oleh kedua negara antara Indonesia dan juga Jerman. Seperti halnya yang tadi kami sebutkan, ada beberapa hal yang kemudian juga menjadi concern dari kedua negara antara Jerman dan juga Indonesia. Di antaranya adalah sektor ekonomi, investasi, energi bersih, hingga digitalisasi. Ya, saudara, berbicara juga terkait dengan hubungan antara Indonesia dan juga Jerman yang kemudian semakin mempererat
dengan adanya kunjungan kenegaraan dari Presiden Jerman sendiri ke Indonesia, tentunya Jerman ini menjadi negara di Eropa yang paling dituju untuk kemudian berbicara terkait dengan sektor pendidikan sendiri berdasarkan data yang kemudian dipaparkan dari dari Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia. Ada hampir 6.000 pelajar Indonesia di Jerman, dan ketika berbicara mengenai hubungan antar Jerman dan juga Indonesia, ini ada juga pelatihan-pelatihan yang kemudian juga diberikan untuk mempererat SDM di antara kedua negara, khususnya di bidang kesehatan. Relasi antara kedua negara tentunya juga kuat di bidang pertahanan dan juga keamanan. Salah satunya yang kemudian disebutkan adalah 2 pesawat Airbus A400M yang kemudian menjadi pesanan Indonesia, dan juga pesawat angkut yang merupakan produksi dari Jerman dan juga Prancis. Sesaat lagi kita akan saksikan secara bersama-sama, saudara, bagaimana kemudian rangkaian dari pasukan motoris dan juga pasukan berkuda yang akan memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Kemudian nantinya juga akan disambut oleh adik-adik kita perwakilan dari sekolah dasar di Jakarta untuk kemudian juga membawa bendera dari kedua negara dan mengucapkan ucapan selamat datang kepada Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier. Kembali kami informasikan kepada Anda bahwasanya ada sejumlah agenda nanti selain upacara kenegaraan atau upacara penyambutan kenegaraan yang akan dilangsungkan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan kedua kepala negara ini juga penting, nantinya kita akan simak secara bersama-sama joint press statement atau konferensi pers dari kedua kepala negara. Apa saja yang kemudian akan dibahas dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Frank-Walter Steinmeier yang berlangsung nantinya di ruang kerja Presiden atau pertemuan tete-a-tete yang sering kita kenal. Berbicara juga hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Jerman, ini telah terjalin dengan erat selama puluhan tahun tentunya, mencakup kolaborasi di bidang ekonomi, pendidikan, hingga pertahanan. Dan dalam beberapa tahun terakhir tentunya fokus dari kemitraan antara kedua negara, Jerman dan juga Indonesia, ini telah bergeser menuju ke isu-isu global kontemporer seperti halnya transisi energi melalui kerjasama dari Just Energy Transition Partnership, lalu juga digitalisasi industri dan juga pendidikan vokasi. Apakah kemudian nantinya kepala negara dari kedua negara ini juga akan membahas terkait dengan mempererat kembali sektor-sektor yang kemudian saya sebutkan tadi, dan kunjungan dari Presiden Steinmeier ini dipandang sebagai langkah krusial untuk kemudian memastikan bahwasanya memang kemitraan strategis ini juga tetap relevan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan juga perubahan peta politik dunia. Selain itu juga keterlibatan sektor swasta dalam delegasi kenegaraan ini juga menunjukkan bahwasanya ambisi dari kedua negara untuk memperdalam integrasi rantai pasok global dan juga mempromosikan teknologi ramah lingkungan di pasar Asia Tenggara. Ya, saudara, pasukan motoris yang berjumlah 17 saat ini memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Pasukan motoris ini merupakan pasukan pembuka atau awal dari rombongan pasukan yang tentunya mengiringi mobil yang membawa Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, yang tentunya sesaat lagi akan tiba di Istana Merdeka Jakarta.
Dan saudara, mari kita akan saksikan secara bersama-sama upacara penyambutan kenegaraan kunjungan resmi dari Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier dari Istana Merdeka, Jakarta berikut ini. Hormat senjata! Ruk! Tangkap senjata! Hormat senjata! Kami mengusulkan urutan untuk didengar keterangan saksi terlebih dahulu. Oke. Silakan saksi 55. Didahului dengan Iman, ya? Pak Iman. Oke, silakan Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala astrina linsana lafi husr ila ladina aman wa amilu solihati wa tawassaw bil haqi wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah melindungi saya. Yang mulia, perkenalkan saya Iman Zanatul Hairi. Saya guru sejarah, guru Madrasah Aliyah Al-Saqofah, Pondok Pesantren Yayasan Said Akil Siraj. Saya mengajar sejak tahun 2017 atau 9 tahun yang lalu. Sebagai guru madrasah, tambahan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan profesi guru atau TPG dari Kementerian Agama harus mengantri dengan durasi sama seperti antrian haji. Selain itu, guru-guru madrasah yang sudah lulus pendidikan profesi guru ataupun PPG juga mengalami penundaan pencairan awal tahun 2026.
terbit surat edaran nomor 85 SJKU 002001/2026 dari Kementerian Agama yang ditandatangani oleh Sekjen Kemenag Kamarudin Amin. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tunjangan profesi guru madrasah tidak dibayarkan karena tidak tersedianya alokasi anggaran atau tidak ada dananya. Dengan demikian, sangat terasa bahwa telah terjadi pengurangan anggaran pendidikan yang berdampak langsung terhadap saya. Saya juga berdiri di sini sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru dari Organisasi Profesi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru, saya memiliki tugas dalam mengadvokasi bila mana ada persoalan guru, terutama anggota kami, baik perlindungan hukum, profesi, kesehatan, dan keselamatan kerja maupun hak kekayaan intelektual sebagaimana dalam pasal 39 ayat 1-5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam rangka advokasi, saya juga menghimpun berbagai keluhan laporan dari para guru yang merasa jika satu kebijakan merugikan guru. Jadi saya harus menganalisis apa saja yang merugikan teman-teman guru dan merugikan saya sendiri. Pertama-tama mungkin untuk mempermudah penjelasan, saya harus menjelaskan bahwa memang di Indonesia ini ada kasta-kasta guru. Di atas kertas hanya ada 2 jenis guru, guru ASN dan juga guru non-ASN. Untuk guru ASN itu terbagi menjadi 3 berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi ada 3 jenis guru ASN, PNS, P3K dan P3K paruh waktu. Untuk guru non-ASN itu ada yang bekerja di satuan pendidikan sekolah negeri, ada yang bekerja juga di sekolah swasta. Mereka juga disebut sebagai guru honorer. Guru honorer terbagi 2 lagi menjadi guru honorer kita menyebut yang digaji oleh pemerintah daerah dan digaji dengan BOSP, dan juga guru honorer murni yang hanya diketahui oleh kepala sekolah. Nah, inilah teman-teman guru yang dari kasta-kasta tersebut yang mungkin di dalam PowerPoint saya beri kotak, disinilah harusnya ada peran negara. Namun kemudian sebelum ada Undang-Undang APBN 2026, pengkastaan ini memang sudah ada kecuali guru P3K paruh waktu. Sudah P3K dia menjadi paruh waktu. Mungkin ke depan per 8, per 12 saya tidak tahu. Lahirnya jenis guru ASN P3 paruh waktu berbarengan dengan tahun kedua kebijakan MBG yang diperkuat pada tahun 2026 dengan Undang-Undang APBN tahun 2026. Selain itu ternyata setelah ada P3 paruh waktu, harapannya guru honorer ini bisa terangkat dan lebih sejahtera. Justru temuan kami adalah bahwa gajinya lebih rendah daripada guru-guru honorer. Ini gambarannya supaya nanti akan saya sampaikan juga kesaksian teman-teman guru yang menitipkan pada saya. Lalu kemudian setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera, dipecat juga, dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Di Tuban ada 39 guru P3K, diputus kontraknya. Dan di berbagai tempat, Cianjur, Jawa Barat, Lombok Timur, banyak sekali. Di Langkat, Sumatera Utara, di Blitar, ada guru P3 paruh waktu digaji 500.000 per bulan. Di Sumedang itu 50.000. Singkatnya adalah bahwa ini semua jenis guru itu terdampak dari MBG. Kami melakukan survei 239 guru. Dampaknya apa saja? Beban kerja meningkat. 92 guru mengatakan seperti itu. Waktu mengajar berkurang karena program MBG itu nggak ada belajar-belajarnya. Ini pemerintah harus tahu. Penghasilan tidak mencukupi. Keterlambatan gaji, fasilitas pendidikan berkurang, tunjangan terlambat. Kesempatan diangkat P3K tidak ada. Ini Raja Sudrajat ini. Dia tidak punya kesempatan untuk diangkat. Tidak ada harapan dia itu. Jadi dari survei tersebut, kemudian ada beberapa tema utama yang dinyatakan oleh teman-teman guru. Ketidakpastian karir guru, kesejahteraan menurun, pemotongan tunjangan, anggaran pendidikan berkurang, beban kerja meningkat, ketimpangan kebijakan, dampak psikologi. Apa yang dikatakan oleh guru? Saya ragu melanjutkan karir sebagai guru. Saya kurasi dari ratusan tersebut jadi 11 lah.
Guru di Depok SMA Negeri Jawa Barat status P3K paruh waktu. Dia mengatakan terdapat banyak komponen kesejahteraan yang justru hilang. Jam tambahan mengajar tidak dibayarkan, tugas sebagai wali kelas tidak mendapatkan honor, dan peran sebagai pembina kegiatan tidak memperoleh kompensasi, dan seterusnya. Guru SMA Negeri di Kediri, Jawa Timur P3K paruh waktu. Mungkin Pak Hakim bisa melihat nama aslinya, tidak saya sampaikan di sini. Alokasi dana pendidikan untuk kesejahteraan dan masa depan guru dalam beberapa tahun terakhir ini dan utamanya tahun ini semakin mencekik secara psikologis. Maaf, ini kata-katanya begini. Ini memuakan. Tidak jarang kami menerima peringatan jika bersuara atau bergerak yang dianggap mengancam status quo, entah itu pemanggilan atau bahkan pemutusan kontrak. Ada banyak lagi guru SD di Banyuwangi, Jawa Timur, P3K paruh waktu mengatakan begini. Ini harus saya sampaikan karena ini kesaksian, bukan kata-kata saya. Saya sebagai guru yang sekarang baru diangkat P3K paruh waktu sungguh sangat resah akan keberlanjutan status saya. Apalagi jumlah gaji yang diterima saya sebagai P3K paruh waktu sangat rendah. Akhirnya mau tidak mau saya membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh petugas SPPG. Guru SMP negeri di Kabupaten Serang, Banten, P3K paruh waktu, karena terbatasnya anggaran, daerah tidak bisa menggaji guru, kata beliau. Khususnya sebagaimana mestinya, karena anggaran daerah dipotong langsung oleh pusat yang seharusnya bisa membayar gaji P3K paruh waktu. Karena anggaran dikurangi, jadi tidak terbayar seperti seharusnya. Rokan Hulu, SMP negeri Riau, P3K paruh waktu. Saya guru P3K paruh waktu yang terdampak formasi 0 dari lulusan PPG Prajabatan. Semenjak saya dilantik pada Desember 2025 sampai hari ini Maret 2026, saya belum mendapatkan gaji sepeser pun. Alih-alih mendapatkan sertifikasi, gaji saya terlambat dibayarkan. Lalu SD Negeri Tulung Agung, Jawa Timur, status P3K paruh waktu. Dengan adanya MBG, gaji kami sangat minim. Proses pembelajaran tidak kondusif karena anak-anak jadi fokus ke MBG. Sekolah saya, sarana prasarana juga perlu diperbaiki, tetapi belum terrealisasi. Ada masih banyak lagi, ada SD negeri di Bandung Barat, Jawa Timur, ada SMP negeri Kediri, Jawa Timur, ada SMP negeri di Sumedang, yang mengatakan bulan November saya diangkat menjadi P3K paruh waktu yang sampai saat ini belum jelas kesejahteraannya karena anggaran daerah tidak mencukupi. Majelis Hakim, saya lanjutkan. Mayoritas responden, teman-teman yang mengisi, bercerita, mengirim pesan kepada saya, menyatakan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi, pengambilan, pengembalian wadah, yang ini bertentangan sekali dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, seringkali berlangsung pada saat jam pelajaran. Selain itu, ini perlu diketahui juga oleh pemerintah, banyak juga yang menyampaikan bahwa program ini menambah beban guru karena mereka harus terlibat langsung dalam proses pembagian makanan, menghitung jumlah paket, hingga memastikan pembagian wadah makanan. Waktu istirahat pun tidak ada, waktu persiapan mengajar menjadi berkurang. Sebagian juga menyoroti kualitas makanan, karena menu di sini dianggap tidak baik, menyebabkan banyak makanan tidak dikonsumsi oleh siswa. Majelis Hakim yang mulia, upaya yang kami lakukan secara konstitusional ini adalah upaya yang paling mendasar, jika boleh menyebut upaya terakhir. Karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya. Jujur saja, kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap, ya kalau nggak punya dapur ya. Majelis Hakim yang mulia, saya sadar kedudukan saya sebagai saksi, saya menyaksikan, melihat, membaca, menerima laporan-laporan dari para guru. Karena saya guru sejarah, saya juga merasa perlu mencari jawaban di masa lalu. Misalkan, Ya, waktunya sudah cukup. Nanti ya, mungkin terakhir, perlu diingat bahwa ketika amandemen keempat tahun 2002 disampaikan seperti dalam PowerPoint, kita lihat bahwa anggaran sekurang-kurang 20% itu memang cita-citanya untuk kesejahteraan guru. Jadi kami berharap ini memang untuk guru dan tidak semestinya diambil oleh MBG. Sebelum saya tutup majelis yang terhormat, kiranya gugatan ini tidak mencapai apa yang kami harapkan, kami juga perlu menilai ulang apakah peran guru di negeri ini masih cukup baik. Izinkan saya mengutip
apa yang disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekjen PB dalam panel tingkat tinggi. Jika ini memang adalah konstitusi yang baik. Di tengah periode perubahan dramatis seperti krisis iklim dan perubahan revolusi digital dan meningkatnya kesenjangan, kita semua harus mendukung guru sebagaimana guru mendukung kita semua. Sekali lagi Majelis Hakim, kami para guru di sini hadir untuk memberikan peringatan